sekarang kita masuk ke exercise 3. Di sebelah kiri sini ada soal, di sebelah kanan sini ada Excel-nya. Yang pertama kita masuk dulu ke soalnya. Di soalnya ini, kita sebagai Axial Company. Si Axial Company ini punya transaksi terkait debt investment. Nah, apa sih itu debt investment? Kalau debt investment itu sebagai Axial Company itu kalau si Axial Company beli bonds yang diterbitin dari perusahaan lain. Nah, nanti saya jelasin lagi tentang bonds apa. Nah, sekarang kita masuk dulu ke transaksinya. Di sini transaksinya dari tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2018. Berarti di sini transaksinya ini terjadi selama 2 tahun. Di instruksinya di sini dijelasin kalau kita disuruh jurnal terkait transaksi dari dua perusahaan itu. Dua perusahaannya itu siapa aja? Yang pertama itu Axial Company, yang kedua itu Waldo Company. Di sini di Excel-nya udah saya tulis tanggalnya sama perusahaannya, di sebelah kiri Axial Company dan di sebelah kanan Waldo Company. Kita masuk dulu ke Januari tanggal 1. Di Januari tanggal 1 2017 tahunnya, di situ Axial Company itu dia membeli 20 lembar bondsnya si Waldo Company. Jadi si Waldo Company itu nerbitin bonds. Kenapa dia nerbitin bonds? Kemungkinan dia butuh dana untuk perusahaannya. Jadi dia nerbitin bonds. Nah, gimana bentuk bonds itu nih? Kalian bisa search aja di Google bentuk bonds. Nah, kayak gini. Terus di bondsnya itu biasa ada perjanjiannya. Perjanjiannya di sini ditulis nih, kalau si Waldo Company itu bakal bayar 10%. Nah, nilai bondsnya itu berapa? 40.000. Bunganya itu dibayar kapan? Dibayarnya itu semi-annually. Berarti dalam 1 tahun itu dia bayar 2 kali. 2 kalinya itu ditulis tanggalnya itu Juli tanggal 1 dan Januari tanggal 1. Kita langsung masuk aja buat jurnal pembelian bondsnya itu. Kan Axial Company itu kan dia kan beli bondsnya yang diterbitin sama Waldo Company. Berarti kita catat itu yang pertama itu debt investment pada cash. Di sini Axial Company-nya itu ngeluarin cash buat beli bondsnya si Waldo. Nominalnya berapa? Kita langsung masukin aja 40.000. Di sini udah ditulis 40.000. Nah, gimana dengan si Waldo Company? Kan Waldo Company kan dia kan nerbitin bonds karena mungkin dia kekurangan dana untuk jalanin perusahaannya. Berarti si Waldo Company itu nerima apa? Yang pertama itu dia nerima cash, sama di sisi kreditnya itu bonds payable. Nominalnya berapa? Nominalnya itu sama 40.000. Nah, di Juli tanggal 1 kita balik lagi ke transaksi yang pertama. Di sini kan dibilang kalau bunganya itu dibayar semi-annually. Di bulan Juli tanggal 1 sama Januari tanggal 1. Berarti kita mesti catat di bulan Juli tanggal 1-nya itu dia itu nerima bunga, pendapatan bunga atau lebih tepatnya. Berarti kalau dia nerima pendapatan bunga, berarti yang pertama itu dia terima apa? Cash pada interest revenue. Nominalnya berapa? Kan di perjanjian ditulis nih, kalau nominalnya itu bunganya itu dia bakal nerima 10%. Nah, tapi ingat kita nerimanya itu semi annually. Berarti di sini sama dengan 40.000 dikali 10% dibagi 2. Jadi kita nggak nerima seluruhnya. Nerimanya itu lebih tepatnya itu setengah-setengah. Jadi setengah itu dibayar 1
Juli sama setengahnya lagi bakal dibayar 1 Januari. Nah, kita masuk ke Waldo Company. Kalau seandainya Axio Company itu dia nerima bunga, berarti kan si Waldo Company sebagai orang yang nerbitin bonds atau orang yang minjem duit, berarti dia itu bakal bayar bunga. Kalau di sini interest revenue, berarti di Waldo Company itu interest expense. Pada cash, kan dia ngeluarin uang buat bayar bunga, bunganya. Jadi tuh dia tuh pencatatannya itu interest expense pada cash. Nominalnya berapa? Nominalnya itu sama 2000. Nah, sekarang kita ada pencatatan di bulan Desember tanggal 31. Kita mesti accrue nih interestnya, mesti dicatat. Walaupun kita belum menerima, kita mesti ingat sistem pencatatan kita itu apa. Jadi kita mesti catat dulu bunganya itu, pendapatan bunganya. Kan kita kan belum menerima kan, berarti kita nggak bisa catat sebagai cash. Kita mesti catat sebagai interest receivable. Interest receivable pada interest revenue. Nominalnya berapa? Nominalnya itu sama 2000. Kan kita nggak nerima bunganya secara langsung, kan dibagi 2. Jadi perhitungannya itu sama aja per 2. Di sini sama jurnalnya. Kan kalau di sini kan interest receivable, berarti kalau di sini dia apa? Interest payable. Interest expense pada interest payable. Nominalnya berapa? Sama 2000. Kita copy aja rumusnya. Di tanggal Januari tanggal 1. Kan ingat pembayarannya itu di bulan Juli tanggal 1 sama Januari tanggal 1. Berarti sekarang kita catat dulu di sini sebut kalau kita nerima pendapatan bunga dari Waldo Company. Berarti di sini kita catat jurnalnya itu sama kayak yang Juli tanggal 1, cuman ada perbedaan. Kenapa? Kan kita sebelumnya udah tutup buku, berarti kita udah catat pendapatannya. Berarti kita nggak boleh catat sebagai interest revenue, kita catatnya sebagai interest receivable yang kita tutup. Soalnya kenapa kita tutup? Kita kan udah nerima uangnya. Jadi kita catat 2000. Nah, untuk Waldo Company sama kayak Juli tanggal 1, cuman bedanya itu kita nggak catat sebagai interest expense, tapi kita catatnya itu sebagai interest payable-nya. Soalnya kenapa? Interest expense-nya itu udah kita catat di tanggal 31 Desember. Nominalnya itu sama 2000. Sekarang kita masuk ke Januari tanggal 1 2018 yang kedua. Ini dibilang kalau si Axio Company ini dia jual bondsnya si Waldo Company. Dia jual 10 lembar dengan harga 22.000. Berarti sekarang kita catat dulu. Pertama itu cash, kan dia jual, berarti kita catat dulu cash yang dia terima itu berapa nanti. Terus yang kedua itu yang kita catat itu debt investment-nya. Nominalnya berapa? Di sini nominalnya itu dia jual 22.000. Untuk debt investment-nya kan dia belinya 20 kan, ini dia jual 10. Berarti kita catatnya itu perhitungannya, cara hitungnya 10 per
20 dikali 40.000. Nah, di sini kita dapat 20.000. Berarti jumlah bondsnya itu atau total bondsnya itu nominalnya itu 20.000. Di sini kan ada selisih kan nih, cash yang kita terima itu 22.000, sedangkan waktu kita beli bondsnya itu 20.000. Berarti di sini kan kita untung dong, kan kita jualnya lebih tinggi. Berarti di sini kita catat ada gain on sell of nominalnya berapa, kita selisihin aja 22.000 dikurang 20.000. Terus gimana dengan Waldo Company di tanggal 1 Januarinya ini? Kan bonds yang dibeli sama Axio Company itu kan dijual lagi kan sama si Axio Company. Berarti si Waldo itu gimana? Apakah ada pencatatan? Dia nggak bakal ada pencatatan. Di sini berarti no entry. Kenapa dia no entry? Kan kita jualnya itu ke pihak ketiga. Bukan ke Waldo Company. Terus kita di Juli tanggal 1 lagi kita nerima interest. Kita copy aja yang di Juli tanggal 1 2017-nya. Jurnalnya itu sama, perhitungannya itu juga sama. Berarti kita catat 40.000 dikali 10% per 2. Di Juli tanggal 1 untuk si Waldo Company, dia jurnalnya itu sama kayak di Juli tanggal 1 2017-nya. Berarti sini rumusnya itu juga sama, 40.000 dikali 10% kali per 2. Nah, saya lupa bilang, ada yang salah nih. Ini di Juli tanggal 1. Dia nerimanya itu bukan 2.000 lagi. Kenapa dia nggak 2.000 lagi? Soalnya bonds yang dia punya itu bukan 40.000. Kan udah dia jual. Tuh, di sini ada di tanggal 1 Januari 2018. Kalau dia jual 10 lembarnya itu ke orang lain, berarti kan udah berkurang dong 20.000 nominal bondsnya. Berarti di sini mesti dikurangin, atau sama aja kayak 20.000 dikali 10% dibagi 2, jadinya itu 1.000. Untuk si Waldo Company dia sama dia bayarnya itu 1.000, cuman kita tambahin interest expense-nya kasih kata biar kita nggak keliru. Dia bayar ke Axio Company itu 1.000. Terus di tanggal 31 Desember 2018
Sama kayak di tanggal 31 Desember 2017, kita catatnya itu interest receivable pada interest revenue. Nominalnya berapa? Nominalnya lagi bukan 2000 lagi. Soalnya kan dia udah jual 20.000 ke pihak ketiga, ke orang lain. Nah, berarti di sini kita catatnya itu sama dengan buka kurung 40.000 yang nominal awalnya itu dikurang 40.000 dikurang 20.000 tutup kurung dikali 10% dibagi 2. Di tanggal 31 Desember, ini jurnalnya sama yang kayak di tanggal 31 Desember 2017. Di sini kita tambahin aja kata Axio Company. Berapa yang dia bayar? Ke si Axio Company dia bayarnya itu 1.000. Dapatnya itu dari 40.000. Yang bonus awalnya itu dikurang 20.000 dikali 10% per 2. Nah, ini kita udah selesai exercise 3 karena instruksinya kan cuma suruh jurnal. Nah, jadi ini sekian, udah sampai sini untuk exercise 3. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanya di @modo. Nanti bakal saya usahain jawab secepatnya.